Baik, saya Muhammad Alwi Zakaria dengan NPM 202143501920 dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat. Itu adalah aplikasi implementasi Kamins Clustering untuk meninjau kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan di Optik Aksara menggunakan C45. Nah, aplikasi ini berbasis Java NetBeans dan database-nya itu lokal, jadi pakai SMPP dan localhost phpMyAdmin. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasinya. Pertama, sebelum Nah, di sini sudah ada aplikasinya. Sebelum dibuka aplikasinya, pertama saya harus connect ke database dulu. Saya connect menggunakan SMPP. Di sini di start aja untuk connect ke database-nya. Ini langsung dites untuk database-nya apakah sudah terkonek. Nah, di sini sudah terkonek ya. Nah, jadi saya bisa langsung menjalankan aplikasinya. Oke, pertama-tama di awal ini ada pilihan untuk login pemilik dan admin. Aplikasi ini lebih sering digunakan oleh admin, jadi untuk mendata pelanggan-pelanggan yang sudah mengisi kuesioner. Pemilik juga bisa login, tapi lebih sering dipakai sama admin. Beda pemilik dan admin di sini adalah di bagian data nanti. Jadi pemilik itu bisa mengubah data, sedangkan admin tidak. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk admin aja. Nanti akan saya tunjukkan juga untuk pemilik bagaimana. Nah, saya login admin, share menu admin, dan passwordnya. Di sini ada 4 menu ya. Di sini ada 4 menu, di mana ada import data. Ini berguna untuk mengimport data kuesioner yang ada. Lalu di bawah ada data pelanggan, ini untuk melihat pelanggan-pelanggan yang sudah mengisi kuesioner. Di bawahnya ada data kepuasan untuk menghitung seberapa puas pelanggan yang datang gitu. Dan ini laporan untuk membuat laporan. Nah, sebelumnya saya sudah menginput di sini ya. Ini ada 20 orang yang sudah mengisi kuesioner. Tapi saya akan mempraktekannya dari awal, di mana saya akan import data dulu. Nah, di sini kan ada ya. Saya bisa menghapus semuanya langsung database, jadi nanti bersih di sini. Jadi saya lakukan reset. Nah, nanti di database ini akan bersih, akan hilang kemana. Ini berguna untuk menghitung ulang tingkat kepuasan para pelanggan. Nah, saya langsung browse aja di sini, browse data kuesioner yang sudah saya miliki. Nah, sini udah ada ya. Lalu saya langsung import. Nah, nama-namanya langsung masuk semua di sini. Nah, ini udah diimport ya dari CSV-nya. Tapi di sini saya harus melakukan save dulu, karena kalau tidak di save, ketika saya ke data kepuasan atau data pelanggan atau bahkan laporan, itu mereka belum masuk ke database, jadi harus di save dulu. Nah, saya akan praktekkan misalnya kayak gini nggak saya save. Kalau saya contoh ke data pelanggan, nah saya load, itu nggak ada namanya. Jadi harus saya save dulu yang dari CSV tadi. Nah, data berhasil disimpan. Misalnya saya kembali ke menu utama dan balik lagi ke import data, ini akan hilang, akan kosong. Tadi kan saya sudah mengimport CSV-nya ya. Karena tadi sudah di save, saya tinggal load aja di sini. Nah, gitu. Lalu kalau saya ke data pelanggan, ini juga belum ada, tinggal saya load. Nah, muncul semua. Nah, lalu di sini saya bisa langsung melihat laporan. Ini bisa langsung dicetak, tapi di sini klaster dan kategorinya apakah dia puas atau tidak puas masih tidak ada. Karena saya di sini belum melakukan penghitungan data kepuasannya. Jadi kan belum ketahuan ya
Jadi kan belum ketahuan di sini klasternya masuk apa dan kategorinya apa. Jadi saya harus melakukan perhitungan dulu dengan rumus yang sudah sesuai dengan bagaimana cara perhitungan menggunakan K-means. Saya proses. Nah, kategorinya udah ada di sini, apakah pelanggan tersebut puas, apakah sangat puas, apakah kurang puas. Saya langsung bisa lihat di laporan. Nah, di sini sudah ada kategorinya. Apakah pelanggannya sangat puas, puas atau kurang puas. Tetapi jika saya ke laporan, di sini klaster dan kategorinya masih belum ada. Karena saya harus menyimpan klaster dan sentroidnya dulu. Saya simpan dan sentroidnya juga disimpan. Lalu di laporan akan muncul seperti ini. Nah, di sini di cetak laporan saya bisa langsung mencetak laporan untuk report ke pemilik. Tapi sebelum itu saya mau mencoba untuk mencetak data pelanggan dulu. Ya, di sini kita load dulu, lalu dicetak. Nah, di sini adalah laporan yang sudah tercetak. Di atas ada kopnya, lalu ada keterangan laporan data pelanggan, dan di sini ada tanggal. Di sini ada isi yang berisi pelanggan-pelanggan yang berkunjung di Optik Aksara. Di sini ada nama adminnya. Dan selanjutnya di sini cetak laporan untuk laporan kategori pelanggan-pelanggan yang berkunjung. Ya, di sini ada kop, lalu keterangan, dan di sini ada tanggalnya juga, tanggal di mana laporan ini dibuat. Di bawah ada isi yang berisi kategori-kategori para pelanggan ini apakah puas atau tidak puas, seperti itu. Dan di bawah ada nama yang ngeprint laporan ini. Nah, selanjutnya saya mencoba untuk login pemilik. Saya sudah berada di menu pemilik. Kurang lebih depannya sama, yang beda hanya di bagian sini, dimana tadi nggak ada untuk delete. Dan kalau untuk pemilik, di sini tuh bisa diubah. Nah, gitu. Ini juga mempengaruhi hasil perhitungan nantinya. Di sini sama, kurang lebih bisa mengimport data pelanggan, dan data kepuasan juga kurang lebih sama. Lalu data pelanggan juga di sini kurang lebih juga sama. Ya, di sini bisa mengubah. Kalau admin tadi nggak bisa. Nah, di laporan juga kurang lebih sama, bisa mencetak juga, dan hasil dan keterangan orang yang mencetaknya juga beda di bawah. Ya. Lalu laporannya ada lagi di data pelanggan, itu juga bisa mencetak laporan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk aplikasi Optik Aksara ini. Ya, jadi segitu aja untuk demonstrasi aplikasi Optik Aksara yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya di Universitas Indraprasta PGRI. Aplikasi ini masih bisa dikembangkan, seperti dapat menambah fitur, contohnya seperti dapat mengklasifikasikan rentang umur yang berkunjung, jenis kelamin, dan masih banyak lagi yang bisa dikembangkan. Tapi di sini saya ingin membuat untuk meninjau kepuasan pelanggan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin hanya segitu saja untuk dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.